Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya tadi disebutkan oleh MC kita, saya sebagai ketua PPC 19 itu mungkin sebagian tidak familiar dengan nama itu. PPC adalah pendukung pejuang COVID-19. Nah, disebut pendukung pejuang COVID karena kami adalah tim yang terpanggil untuk mendukung mereka-mereka yang terdampak COVID, ya terutama yang terpapar COVID, yang pada periode lalu itu sulit mendapatkan akses pengobatan dan kami membentuk tim relawan untuk menolong. Nah, tim ini sebenarnya sudah dibekukan dan kemudian akhirnya kita mau aktifkan kembali dan terhitung mulai saat ini akan diaktifkan kembali dan kita akan kirim flyer dan nomor kontaknya oleh karena sudah jelas tanda-tanda akan muncul kembali gelombang COVID yang baru yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 varian Omicron. Dan kita mulai hari ini dengan seminar untuk mengedukasi agar kita memahaminya dengan seksama dan baik secara sains dan kalau secara rohani kita belajar tentang berbagai hal yang menguatkan kita untuk berjalan di dalam kehidupan ini. Dan karena itu kita hari ini mengundang pembicara yang sudah disebutkan namanya dalam flyer, Bapak Dr. Christophorus Hendrajaya, SPPD, MBA, dan beliau ya nanti akan diperkenalkan lebih lanjut oleh moderator. Ya, beliau ini seorang ahli vaksinologi, jadi ahli di bidang vaksin, dan saya berharap kita semua nanti belajar banyak dari apa yang beliau sampaikan. Dan dengan demikian ya kita siap menghadapi berbagai hal yang terjadi dengan pengertian. Nah, saya akan membacakan Amsal 22 ayat 3 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, kita mengadakan webinar ini untuk menjadi orang bijak, mengerti tentang berbagai hal tentang situasi pandemi ini, dan kemudian kita akhirnya tahu bagaimana melindungi diri. Walaupun secara rohani ada jaminan dari Tuhan bahwa orang yang duduk di Mazmur 91 ayat 1 sampai 2, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Kita percaya di dalam lindungan Tuhan, kita aman dan terlindungi, namun Tuhan juga mengajarkan kepada kita menjadi orang bijak. Dan karena itu mari ikuti webinar ini dengan baik, dan kalau nanti dari webinar ini kita kemudian melihat berbagai hal pengetahuan yang baru, mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kami tim PPC 19 Jakarta siap membantu rekan-rekan yang membutuhkan pertolongan. Dan nantikan informasi-informasi berikutnya dari tim kami yang didukung oleh Penatua sebagai bagian dari pelayanan Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta. Tuhan memberkati kita semua, mari terus bijak dalam Tuhan. Karena Tuhan ingin kita tidak terdampak dan tidak terkena COVID ini, tetapi justru membantu banyak orang dalam situasi yang ada saat ini. Tuhan memberkati dan terima kasih kepada Dr. Christophorus untuk waktu yang disediakan buat kita. Dan terima kasih kepada semua rekan-rekan panitia dari tim pengajaran GKKD Jakarta yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan memberkati. Selamat sore. Halo, selamat sore semuanya. Kayaknya baru kemarin gue mejeng di depan sini. Sore ini. Ya kalau artis memang sering ini, Oke. baru sering tampil. Artis gue. Bagus juga gue jadi artis ya. Bapak Ibu terkasih di seluruh Indonesia lah ya. Karena saya lihat ada Bapak Pendeta Bayu dari Medan yang datang di Zoom. Ya, selamat datang
para pendeta penatua ini banyak nih. Iya. Dari Medan, dari Papua, dari NTT. Yes. Dari mana lagi? Lampung, kemudian Ada dari Semarang pasti nih. Semarang ya? Iya. Terima kasih sudah bergabung di acara sore ini. Memang sih kami harapkan yang sudah mendengar bisa membagikan kepada jemaat, teman-teman, dan saudara-saudara ya. Karena kan kami juga tidak sempat menyebarluaskan secara amat sangat luas gitu adanya acara ini. Jadi kami mohon, kami berterima kasih kalau Bapak Ibu yang ikut Zoom sore ini boleh membagikan berkat pengetahuan yang kita akan dapat pada sore ini. Oke? Iya. Boleh ditampilkan itunya Bang? CV beliau ya? CV-nya. Oke. CV pembicara kita hari ini. Oke. Dr. Christophorus Hendra Jaya, spesialis penyakit dalam MBA ini teman saya ceritanya. Teman saya ini udah dari dulu jago banget kalau soal vaksin. Ya, by the way kekecilan tulisan yang gue baca mah. Dr. Christo, saya panggilnya Dr. Christo. Nah kami dulu pernah satu rumah sakit kerja bareng. Dari situ saya kenal beliau. Nah beliau adalah CEO dan founder dari InHarmony Clinic yang berdiri sejak 2014 sampai 2017. Lalu CEO dari InHarmony Group dari 2017 sampai sekarang. Beliau internis itu mungkin boleh diperjelas ya. Spesialis penyakit dalam dan vaksinologis di InHarmony Clinic tahun 2011 sampai sekarang. Dan banyak banget. Founder Medline Indonesia. Yes. Oke, selain itu kerja praktek seperti saya. By the way, bagi yang belum kenal saya. Saya Dr. Datu Tambing, sekarang pakai Mangiri. Suami saya Ganda Mangiri yang pernah jadi penatua di GKRI Jakarta. Wah, tentu kenal semua ya sama beliau ini. Belum tentu, makanya ngenalin diri Mas ceritanya. Oke, Dr. Christo punya latar pendidikan, pernah jadi Master of Business Administration in Strategic Marketing dari ITB, Mark Plus tahun 2018. Dan lulus pendidikan dokter spesialis penyakit dalam dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2014 dan selesai dari Fakultas Kedokteran Umum Universitas Indonesia pada tahun 2006. So you can guess how is his age. Cukup senior maksudnya, bukan baru lulus kemarin Mas gitu. Terus beliau sering banget menjadi pembicara, sering punya pembicara dari luar negeri Mas. Ini guest lecture in Mark Plus Institute. Yes, I don't know what is this. MSD Indonesia dan Medline Indonesia SDM unggul and the proven. Wow. Yes. So Bapak Ibu, sekian info tentang siapa sebenarnya Dr. Christo. Karena ini walaupun kita dalam suasana kegerejaan, tapi karena ini suasana ilmiah, jadi tidak ada pemberitahuan siapa anaknya, berapa apanya dan lain sebagainya, itu nggak ada ya. Terus kita mau persilakan atau ada apa lagi yang mau diinfo? Cukup ya. Oke, Dr. Christo akan menjelaskan, tolong diperhatiin baik-baik. Nanti setelah itu ada waktunya untuk bertanya, boleh dituliskan di Zoom Q&A-nya. Nanti kita berdua bicarakan rame-rame di meja ini. So stay tune, gitu ya ngomongnya ya. Hai, Dr. Christo silakan. Silakan Dr. Christo. Oke, mari kita beri sambutan meriah buat pembicara kita hari ini. Ya luar biasa. Dr. Christo silakan, Dr. Christo ya. Terima kasih. Silakan Dok. Silakan Dokter. Oke. Baik. Selamat pagi. Pagi Dokter. Selamat pagi. Pagi. Oh, yang di Zoom selamat pagi. Waduh, yang di Zoom ada yang udah malam kali ya. Ini tersebar sampai ke seluruh pelosok Nusantara.
Indonesia Timur, amin. Waduh, luar biasa ya. Berarti ada yang sudah malam walaupun saya ajak pagi-pagi terus. Oke, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk sedikit perkenalan. Nama saya Kristo, tadi sudah disebutkan. Semua yang tadi diceritakan oleh Dr. Datu itu betul adanya, termasuk saya temannya beliau juga betul. Jadi nggak ada yang bohong dari cerita Dr. Datu. Nah, karena semuanya udah betul, jadi saya nggak usah perkenalan banyak-banyak. Cuman ini kalau lihat di layar nama lengkapnya panjang banget. Nggak usah khawatir, nggak usah diapalin karena nggak ada ujiannya. Gitu ya. Saya biasa dipanggil Dr. Kristo atau Kristo aja, tapi nggak pakai aja. Ya, oke. Jadi saya kebetulan hari ini dapat kepercayaan dari rekan-rekan di sini, di GKKD dan juga dari Dr. Datu untuk sedikit share tentang yang namanya, mana itu slide-nya? Kok nggak connect? Halo Mas, sorry. Kayaknya tadi udah connect pointernya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kesalahan bukan pada mata Anda. Ini pointernya yang Oke, baik. Sip. Iya. Baiklah. Saya mungkin di sini panggil Bapak Ibu, rekan-rekan atau Mas Mbak, adik kakak. Adik-adik, waduh, tua banget saya ya. Tadi yang kalau yang itu yang dibilang sama Dokter Datu tadi jangan dimasukin ke hati ya. Saya belum setua itu. Yes. Jadi hari ini saya dapat kepercayaan untuk cerita tentang booster vaksin dan Omikron. Ini fakta atau hoax nih, sains atau hoax kan gitu. Ini judulnya gede-gede di sini ya. Oke. Jadi sebelum saya cerita, izinkan saya untuk mengajak teman saya dulu bercerita ya. Beliau orang bule, teman di dunia maya gitu ya. Boleh tolong di play videonya? Suaranya nggak ada. Get infected now. It's a very tolong diulang lagi. dangerous question. And it's one worth answering. I've had a lot of people say, well, why bother? Omicron is everywhere and I might as well just get infected now. It's a very dangerous question. And it's one worth answering. The reason we don't want this virus to circulate is number one, your chance of developing severe disease is real. If you have underlying conditions, are of an older age, if you've not received a vaccination, you could die. And that's what we want to prevent, and we can prevent that. But you can also pass the virus to somebody else who is more vulnerable. We are just learning about post-COVID condition, long COVID. We don't know the implications of Omicron, which replicates in the upper respiratory tract as opposed to the lower respiratory tract, and if that has any implication on your chances of developing longer-term effects. So please do what you can to avoid infection. Oke. Boleh kasih plus buat teman saya? Teman baru kenal di YouTube, baru di-download itu videonya. Ya, itu beliau dari WHO ya, WHO teman-teman. Ya, beliau mengatakan banyak orang bilang, COVID yang sekarang Omikron kan ringan, ya kan. Orang lain juga pada kena, saya juga kena juga kayaknya pada nggak apa-apa tuh gitu, ya kan. Nah, dia bilang hati-hati. Itu bisa jadi asumsi yang salah karena banyak orang masuk rumah sakit, masih ada yang meninggal juga dan kita nggak tahu long COVID. Namanya long COVID itu artinya setelah sembuh dari COVID apa yang akan terjadi itu ada efek jangka panjangnya. Beberapa orang itu mengalami sakit jantung, ya ada yang kena stroke setelah COVID dan bahkan ada anak-anak kecil yang kena diabetes setelah COVID. Ya, jadi itu jangan dipikir itu sesuatu yang ringan. Ya, makanya katanya do it all, protect yourself. Lakukan semuanya. Lindungi diri Anda. Nah, jadi pertanyaannya Omikron tuh ringan atau enggak? Omikron tuh bahaya atau enggak? Nah, banyak orang yang pikir kan, wah Omikron ringan, enggak bahaya dan sebagainya begitu kan. Jadi kalau betul Omikron enggak bahaya, terus kenapa ada yang meninggal? Kan gitu. Kalau Omikron itu berbahaya, apa yang ada di medsos, apa yang ada di internet, di online itu betul atau enggak? Jadi yang betul yang mana nih? Sains atau hoax kan gitu. Ya, itu sebabnya. Nah, maaf, kelewatan. Jadi ini yang saya ingin tanya sama Anda sekalian, teman-teman, rekan-rekan sekalian ya. Hoax, ya kita seringkali dengar kata hoax ya saat ini. Hoax itu apa selalu bohong? Apa benar hoax itu bohong? Kalau dibilang bohong, kenyataannya ada. Tapi
kalau ditanya apa itu apa itu tidak jadi, apa itu nggak bohong, ya ternyata nggak seperti yang dia katakan juga. Jadi intinya apa? Ini masalahnya perbedaan antara sains ya sama hoax. Kalau bicara sini sains atau hoax, salah satu masalah dari sini, orang ketika tulis di sosial media, kebanyakan mereka hanya ngomong apa yang mereka lihat. Padahal yang mereka lihat cuma intip di tembok doang. Ya, sains berusaha untuk mengungkap segalanya, ya ngelihat dari atas itu loh yang jadi di sana ada tangki yang bocor gitu kan. Padahal udara cerah, tapi orang yang ngintip dari tembok bilangnya itu lagi hujan gitu karena ngelihat ada air netes dari atas kan gitu. Nah ini jadi seringkali ini yang namanya framing ya. Sesuatu yang dibuat seolah-olah benar atau seolah-olah itu meyakinkan, seolah-olah ada datanya. Padahal itu hanya sebagian dari cerita. Hanya sebagian dari data. Nah, jadi hari ini yang saya mau bawa atau yang saya mau cerita sama teman-teman sekalian, sebetulnya datanya dan cerita lengkapnya gitu. Supaya teman-teman nggak kemakan sama yang namanya hoax. Nggak salah sih, orang ngomong hoax juga nggak salah. Ada benernya, tapi kebenarannya itu sebagian gitu. Ya kan, dan kebenaran yang sesungguhnya atau yang menyeluruh seperti apa, nah itu yang akan saya cerita. Nah yang ini saya nggak cerita panjang lagi ya, kita tahu semua namanya COVID-19 dimulai dari tahun 2019 walaupun udah ujung akhir. Ujung akhir artinya udah bulan Desember 31 lagi gitu. Udah malam tahun baru muncul. Nah lalu cerita punya cerita dalam waktu beberapa hari, minggu, bulan ini udah penyakit udah kemana-mana. Sehingga akhirnya di bulan Februari ya WHO udah mendeklarasi sebagai global emergency, ya pandemi. Ya lalu dikasih nama COVID-19. Nah, sekarang COVID-19 udah banyak variannya. Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan terakhir Omicron. Apakah cuma ini? Enggak, banyak banget sebetulnya. Yang dibawa di sini hanya yang VOC, namanya variant of concern. Variant of concern itu artinya varian-varian dari COVID yang benar-benar harus dipikirin benar sama kita semua gitu. Emang betul-betul harus, kenapa harus diangkat di media ya? Karena emang semua orang harus tahu bahwa ini sesuatu gitu, bukan abal-abal gitu ya. Banyak virus COVID lainnya ya, SARS-CoV-2 ya, salah satu varian-variannya itu juga banyak yang abal-abal gitu, yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang mandul juga ada. Yang nyerang habis gitu hilang gitu juga ada. Yang nggak bisa nyebar juga ada. Tapi yang itu nggak dipikirin deh. Sekarang yang kita pikirin yang namanya variant of concern. Nah, sekarang jadi kalau teman-teman lihat variant of concern ini kan ada 5 nih. Lalu di sebelah kiri bawah itu ada yang variant of interest. Nah, kenapa dibilang variant of concern dan interest itu nanti saya cerita. Ya, nggak usah khawatir. Sabar. Orang sabar disayang Tuhan katanya. Saya ceritain semuanya ya. Hari ini nggak ada yang saya tutupin. Nah, cuman yang teman-teman perlu tahu, kenapa itu jadi concern? Ya salah satunya ini yang sebelah kanan ya. Teman-teman bisa lihat yang di sebelah kanan. Jadi originalnya dulu virus COVID itu satu orang kena cuma nyebar ke 2 sampai 4 orang. Ya 2 sampai 3 maaf. Aslinya virus COVID aslinya yang dulu di Wuhan. Tapi makin ke sini makin banyak. Yang alpha bisa sampai 4 sampai 5, yang delta 5 sampai 8. Jadi nih kalau yang di sebelah sini nih, sebelah kanan saya nih ada satu yang kena COVID, varian delta, itu sebelah-sebelahnya kena semua gitu. Ya kan, karena memang satu dia nular ke 8, bisa sampai 8. Ya, jadi makin lama virusnya makin mengerikan. Gitu. Walaupun propertinya beda-beda. Ya sebetulnya ada sih di antara alpha dan delta, dan sebelum delta juga ada yang tadi saya bilang virus yang mandul juga ada. Tapi yang itu nggak usah kita pikirin deh, karena itu mungkin sekarang udah hilang juga. Ya jadi ini yang namanya variant of concern itu karena mereka punya sifat-sifat yang emang harus kita waspadai. Nah jadi ini bedanya, ada variant of interest, ada variant of concern. Variant of interest salah satunya mu, itu sempat muncul kurang lebih sekitar, saya lupa bulan-bulan Agustus September tahun lalu kalau nggak salah, mu ya. Itu karena ada beberapa mutasi yang merubah perilakunya dia gitu. Jadi virusnya agak-agak berubah dibanding virus yang sebelumnya. Tapi waktu itu WHO belum tahu ini bakal jadi masalah atau enggak. Ketika belum jadi masalah, dikasih nama VOI, variant of interest.
Jadi interest ini cuman menarik nih untuk dipantau gitu. Ya menarik untuk dipantau aja. Dia bisa menyebar atau bisa juga enggak. Tapi begitu dia menyebar dengan cepat, begitu dia bawa masalah, begitu dia bikin penyakit lebih berat, begitu dia jadi menimbulkan banyak kematian, begitu dia menginfeksi seluruh dunia, WHO mendeklar variant of concern. Itu yang terjadi dengan Omicron. Jadi yang Mu, yang Mu nggak jadi VOC, karena sampai sekarang juga belum kedengeran banyak. Tapi yang Omicron itu udah ngalahin Delta. Di seluruh dunia sekarang sudah ada Omicron. Dulu kita dengar Omicron bulan November. Ya kan, WHO itu publikasi 24 November. Tapi dalam hitungan 2 bulan, seluruh dunia, ya bulan Desember saya dengar di Indonesia baru mulai ada tutup gerbang lagi tuh di bandara segala macam. Oh karantina jadi lebih panjang. Indonesia dengan bangga bulan Desember. Indonesia belum ada Omicron kan gitu. Waktu bulan Desember. Ya kan, waktu bulan Desember. Begitu Januari nggak bisa ngomong lagi. Udah ada di dalam. Tukang sapu lagi di Wisma Atlet. Coba kalau tukang sapu di Wisma Atlet kena Omicron. Emang dia kena dari mana? Virusnya muncul dari dalam dirinya gitu? Kan nggak mungkin, bener nggak? Ya kan, pasti dia ketularan. Ketularan dari mana? Ya dari salah satu turis lah, atau dari salah satu pelancong itu ya, traveler dari luar negeri, diinepin di Wisma Atlet, nularin tukang sapunya. Betul nggak? Ya kan, jadi sebetulnya waktu Presiden itu mendeklarasi, Menkes mendeklarasi bahwa Indonesia sudah ada 2 variant of concern. Omicron di Indonesia, kita harusnya sudah tahu, wah ini udah ada di mana-mana ini. Karena orang yang tadi dari Wisma Atlet itu pasti udah keluar. Yes. Maaf. Nah, kenapa sih itu virus bisa jadi varian? Kenapa sih bisa mutasi? Awalnya dari sini nih. Jadi kalau rekan-rekan sekalian lihat yang gambarnya sebelah kiri, ini karena jauh saya nggak bisa lihat pointer saya sendiri, jadi saya omong aja deh ya. Gambarnya sebelah kiri ya, teman-teman bisa lihat ketika virus itu nular ke temannya, virusnya bisa berubah. Nular temannya ada yang tetap sama, nular ke tempat lain lagi ada yang sama, nular ke tempat sana lagi udah berubah. Berubah nular sana lagi ada yang sama lagi ya. Jadi ketika virus itu menyebar ya, di tubuh kita virus itu bisa berubah. Loh kok kenapa bisa berubah? Karena terjadi yang namanya mutasi. Mutasi itu simpel gini loh. Kita nggak usah ngomong virus ya, manusia aja. Beda tempat, beda perilaku. Ya kan? Kita kerja hari ini di sini misalnya di Kokas. Wah, ya itu ya kerja biasalah pakai pakaian casual misalnya. Terus tiba-tiba kita keluar dari sini nggak betah. Minggu depan atau bulan depan kita ngelamar kerja keterima di Sudirman. Salah satu tower, katakan Citibank atau apalah misalnya di perusahaan besar lah. Ya gitu ya. Tiba-tiba perilaku kita berubah pakai jas, pakai dasi dan sebagainya. Betul nggak? Ya kan manusia aja berubah-berubah. Memang virus nggak boleh berubah. Ya kan? Semua bisa berubah, virusnya juga bisa berubah. Satu perubahan bisa mengubah perilaku semuanya. Sama seperti ketika kita pakai jas, sama ketika kita pakai baju kaos, perilakunya bisa berubah. Saya aja, jujur ya. Saya suka naik motor kalau buru-buru ngebut. Tapi kalau lagi pengen yang santai sambil kerja saya naik mobil. Waktu saya bawa mobil, dengan waktu saya bawa motor, perilakunya beda nggak? Beda. Coba yang biasa hybrid ya, kadang naik motor, kadang naik mobil pasti beda. Waktu naik mobil, tuh yang naik motor tuh nyebelin, nempong sana sini gitu kan, potong-potong sama orang gitu kan, nyebelin orang naik motor. Padahal begitu dia naik motor sih kayak gitu juga, betul ya? Ya kan kita naik motor, tapi kita juga gitu ya. Ya, itu berubah, satu aja, yang berubah cuma satu kendaraan, itu perilakunya berubah. Virus juga cuma satu gen berubah, perilakunya bisa berubah. Gitu, yang tadinya bikin lebih banyak sakit. Sekarang nggak terlalu banyak sakit. Yang tadinya yang mati 1 dari 10, tahu-tahu yang ini bisa mati 3 dari 10 kayak gitu. Jadi itu namanya mutasi. Satu gen yang berubah, ya perilakunya berubah. Gitu kira-kira. Nah, kita lihat di sini ya, dari data di Afrika Selatan, karena mereka sudah banyak sekali kasus Omicron, Delta sebelumnya mereka juga kena.
Jadi bisa dilihat yang dulunya, yang beta, itu lebih banyak pada usia yang lanjut, sama yang anak-anak. Ini yang masuk rumah sakit nih, yang titik-titiknya itu masuk rumah sakit pada umur sekian tuh, ada umur pokoknya 0, 9, 10, 19. Ya jadi yang sebelah kiri muda, sebelah kanan makin tua. Dilihat di sana yang delta itu makin tua makin ganas. Jadi kalau kita udah usia lanjut, karena delta kemungkinan kita selamat lebih kecil. Anak-anak biasanya nggak ada gejala. Tapi kalau teman-teman lihat yang Omicron, ternyata nah sama aja. Mau tua mau muda hampir sama. Semua kena. Katanya pemerataan sosial. Ya kan? Kalau dulu bilang yang tua ngeri di dalam rumah, yang anak-anak petentang-tenteng, bahwa anak gua nggak mungkin kena, ya sekolah aja, pembelajaran tetap muka dan sebagainya ya. Begitu keluar Omicron, sekolah 90 kemarin ditutup. Ya kan, kenapa? Karena yang Omicron nggak tebang pilih, tua muda sama saja. Namanya pemerataan sosial. Ya. Jadi apa pencegahan yang efektif? Kan teman-teman sekalian. Pencegahan yang efektif, yang paling efektif tetap 3M. Ya, cuci tangan, jaga jarak, sama pakai masker. Ya, itu. Kayak kita di sini ya, kita di sini yang offline juga jaga jarak ya. Tuh jaraknya 10 meter sama-sama. Saya nggak kebayang ya kalau kita semua harus jaga jarak 10 meter di mall ini, bisa-bisa ngantrinya masuk ke mall tuh sampai ke ujung Rasuna Said sana. Kuningan. Ya, jadi jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Tapi makin lama kita makin melihat bahwa ini aja nggak cukup. Sampai akhirnya orang bikin 4M, 5M, 6M, MM-an gitu ya. Kalau MM-an miliar mah enak, ini mah MM-an itu larangannya gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, tambah banyak M-nya tambah pusing gitu ya. Ya, nah, ini sampai ada yang bikin apa gambar ini di sosmed ya, jangan ngaku setia, kalau sama 6M aja belum setia ya kan. Iya, suruh 6M aja maskernya melorot, ya kan, masker kok tasangnya di dagu, yang ditutup dagunya apa hidungnya sih kan gitu. Kan bingung saya juga, kenapa itu pakai masker tapi taruhnya di dagu gitu. Ya, kali dia napas dari dagu kali. Virusnya bisa masuk ke dagu jadi dia tutupin dagunya. Ya, saya juga bingung, pakai masker tapi ngerokok gitu kan. Ya itulah. Yang ketawa kayaknya melakukannya. Enggak ya, saya juga ketawa tapi saya nggak ngerokok. Oke. Jadi ketika dari Kemenkes, dari mana para ahli juga ngelihat, oh ternyata tiap kali Natal, Lebaran ya selama ini ya. Natal, Lebaran, apalagi tuh tahun baru. Ada aja terus habis gitu gelombang lagi gitu kan. Ya berarti mobilitas manusia jadi salah satu penyebab gelombang berikutnya kan gitu. Ini kan selama ini kayak gitu. Makanya disarankan hindari, kurangin mobilitas. Dari makan bersama. Dulu saya juga kalau kemana-mana masih suka, ke Bandung lebih murah. Saya kan kebetulan mertua di Bandung. Bandung lebih murah kalau naik kereta. Atau naik bis murah banget. Ya. Tapi sekarang kadang-kadang nggak berani, mending bawa mobil sendiri deh. Ya. Walaupun capek kan, tapi daripada naik kendaraan umum. Nah, makan bersama. Saya juga heran ini ya. Saya ingat orang Indonesia ini emang suka berbagi. Ya kan? Suka bagi-bagi. Kalau makan itu satu beli langsung nawarin banyak, mau nggak gitu ya. Yang lain mau aja gitu ya, udah tahu jangan COVID, Omicron gini harusnya nggak boleh gitu kan makan bersama, tapi tetap mau gitu kan. Nggak tahu karena emang suka berbagi atau mungkin ingin menghormati teman yang nawarin, atau mungkin nggak punya duit untuk beli gitu. Jadi nebeng punya orang lain ngicip-ngicip aja kan gitu, saya nggak tahu. Tapi yang jelas ini terjadi bahkan di kalangan medis, ya perawat saya ya di rumah sakit itu saya udah suka bilangin bawel ya, sampai ribut deh pokoknya. Saya tuh perawat aja sampai takut sama saya gitu. Mereka lebih takut sama saya daripada sama COVID tuh nggak? Betul. Saya visit pasien, mereka nemenin saya visit. Semua pakai hazmat gaun segala macam ya, masker, sarung tangan lengkap. Begitu saya pulang visit, saya udah siap-siap pulang, saya balik lagi ke ruang perawatan. Ngomong sama perawat, saya lihat perawat kucuk pergi ke ruang pasien. Gak pakai hazmat, gak pakai gaun, gak pakai sarung tangan, cuma pakai masker. Saya bilang,
lu kenapa tadi nemenin gue pakai gaun? Kenapa sekarang lu ketemu pasien gak pakai gaun? Dia cuma senyum-senyum aja. Ya aku tanya, lu takut sama gue tuh takut sama virus sih? Emang yang bunuh lu gue tuh virus kan gitu. Saya bingung juga gitu, kenapa dia takut sama saya? Begitu sama saya harus pakai APD lengkap, begitu nggak ada saya nggak usah pakai APD kan gitu. Ini kan aneh ya. Nah itu juga kemarin ketemu sama saya. Perawat, pada makan bareng satu ruangan kecil gitu, ruang praktek. Itu mereka rame-rame, 4 orang, duduk, rujakan. Pas saya datang kucuk-kucuk, saya datang gitu kan. Lagi mau nanya perawatnya mana, saya buka aja ruang praktek yang kosong gak ada. Saya kan gak ada pasien kan. Nah ketemu lagi makan bareng. Dokter, saya bilang, lu makan bareng lu berani lu, zaman Omikron gini lu. Gimana dong dok? Kata saya, susah. Namanya manusia ya. Mau diomongin gimana tetap aja. Makanya kalau teman-teman ada yang udah pernah dengar, aku tuh ikut webinar atau pernah dengar namanya Dr. Erlina Burhan ya. Salah satu kami kebetulan satu tim di tim advokasi vaksin COVID, tapi beliau adalah dokter paru konsultan. Salah satu yang menonjol lah, sering ngisi ya seminar dan sebagainya. Kita di tim advokasi vaksin COVID-nya Ikatan Dokter Indonesia, beliau pernah ngomong satu rapat, dia bilang, gak usah pusing sih. Bahkan kalau semua abjad Yunani, Delta sampai ke Sigma, Theta, ya, Alpha, Omega, semua dipakai semua buat varian virus. Kalau prokesnya benar, virusnya nggak masuk ya nggak sakit kan, benar nggak? Ya kan, kenapa orang heboh banget sih? Sebetulnya kan yang penting prokesnya aja jalan yang benar. Kalau virusnya nggak masuk, ya kita nggak akan pernah sakit kan gitu. Kenapa kita pusing? Nah masalahnya itu. Karena kita kalau bisa nggak usah prokes tapi nggak ketularan. Itu kayak perawat saya. Makanya kenapa saya bilang mau itu 6M, 7M sampai M berapa juga. Gak penting, 3M yang pertama itu yang paling penting udah itu. Lu mau pergi-pergi boleh. Mau makan boleh, makan bersama. Saya ngadain loh. Tahun lalu itu saya ngadain makan bersama sama karyawan saya. Kebetulan saya punya klinik kan InHarmony ya. Jadi di klinik kita karena udah pada bete, capek ya. Itu wah capek banget kan. Sekali-sekali perlu refreshing. Saya ajak makan bersama, yuk kita makan bersama. Pergi jalan-jalan. Ke Sukabumi, nginep semalam. Gak apa-apa, boleh gak? Ya kalau katanya 6M gak boleh, saya bilang boleh. Asal apa? Asal ada M yang ke-7, tahu? M yang ke-7, modal. Ya perlu modal lah, pergi rame-rame udah tahu zamannya COVID begini, gak mau pakai modal. PCR lah semuanya. Satu klinik ya kalau 30 orang ya, mau berapa? Karyawan kalian punya 1000 orang ya mau bikin pesta silahkan aja, tapi PCR semua gitu. Masalahnya mau nggak modal? Kalau nggak mau nggak usah bikin kumpul-kumpul. Mau nggak? Ya mau nggak mau kena COVID, tapi nggak mau juga prokesnya susah, ya kan? Ya saya nggak nganjurin untuk kumpul-kumpul makan-makan loh ya. Ini cuman analogi aja. Ya ini analogi bukan habis itu. Oh kata dokter boleh gitu. Nanti ada yang ngomong gitu lagi ya. Nggak gitu juga ya teman-teman ya. Maksud saya gini. Intinya sih prokes itulah. Kita bikin gimana caranya jangan sampai ada virus menyusup dalam kehidupan kita. Ya, karena kalau ada virus yang menyusup tanpa kita sadari, nah ini namanya titik lengah. Titik lengah. Momen-momen di mana kita pikir kita aman, padahal tanpa kita sadari, kita nggak aman. Contoh, teman sekantor kayaknya sehat. Ya kan? Kayaknya sehat. Kerjalah kita bareng, meeting bareng. Waktu meeting sejam 2 jam udah penat, capek segala macem. Ada satu yang pesen kopi dong, panggil kopi. Apalagi kerja zaman sekarang kan co-working space ya. Satu meja bareng, kopi. Satu orang ngopi, orang berikutnya mulai ada yang pesen snack. Ya kan? Habis gitu mulai ada yang pengen rokok. Lama-lama buka masker bareng. Pikirin aman, temen gue sehat-sehat aja. Ya begitu 2 hari kemudian ada berita. Isoman, waduh langsung yang lainnya semua pada, wah gue mesti PCR juga dong gitu. Salah sendiri, ya kan? Selfie, yang suka kan kita selfie gitu ya. Ya kumpul-kumpul, habis gini kita perlu selfie kali ya. Habis kita selfie kumpul-kumpul bareng ya, foto bareng, gak keren, buka dong maskernya, buka, akhirnya buka semua. Cheese, virusnya, breng. Semua orang kena virusnya ya, satu orang selfie.
buka masker bareng-bareng, bawa virus ya yang lain kena semua. Ya. Yang tinggal di asrama, tinggal di kos-kosan, ya seringkali itu kan kadang satu kamar kos 2 orang, 3 orang, ya. Ya, jadi hati-hati ya, titik lengah ini seringkali tempat-tempat yang kita nggak sadari. Di rumah sendiri bahkan kadang-kadang, ya. Kendaraan umum, ya. Nah, jadi karena prokes bagaimanapun, tidak ada manusia yang pasti bisa jamin 100% melakukan prokes. Betul nggak? Pakai masker kita ada saatnya kita ngap. Ya kan? Mau cuci tangan ada saatnya kita nggak ketemu air sama sabun. Ya kan? Mau jaga jarak kadang-kadang kita terpaksa ada di kerumunan. Ya itulah kenapa kita perlu satu perlindungan yang 24/7 kayak itu fast food. Ya kan, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Apa itu? Vaksin. Ya, vaksin itu melindungi diri kita 24/7. Selama dia masih bekerja. Ada tanda petiknya. Ya. Maaf. Jadi, karena vaksin itu sudah terbukti aman dan halal, kalau teman kita yang muslim bahkan nambahin. Aman, halal, dan toyib katanya. Saya tanya, toyib apa sih? Bang Toyib. Oh bukan dok, ya sebenarnya kan saya orang Katolik, jadi saya nggak tahu tadinya toyib apa. Ternyata toyib itu bermanfaat gitu ya. Jadi katanya vaksin itu aman, halal, dan bermanfaat. Ya, karena udah terbukti, apalagi yang membuktikan bukan orang sembarangan. Bapak Presiden kita sendiri, itu orang yang pertama suntik. Di Eropa sampai pernah ada anekdot gitu ya, ada bercandaan gitu ya. Mereka bikin video-video, posting sosial media sampai viral katanya, kalau kita mau tahu apakah vaksin itu aman, bermanfaat atau enggak, ya suntikin dulu ke politikus. Kasih ke politikus, ada yang pernah dapat itu WhatsApp-nya? Kayaknya ya. Kalau mereka sehat, berarti kita aman. Kalau mereka mati, kita juga aman kan gitu. Iya kan? Kalau mereka mati, kita nggak dikasih semua kan. Ya, tapi ini Pak Presiden luar biasa loh, dia berani mati. Gue dulu deh, kan gitu, ya kan. Artinya dia kan kasih contoh sebagai leader ya. Ini sebetulnya leader yang sesungguhnya kayak gini nih. Ya benar-benar di depan gitu, kalau mau perang tuh di depan. Bukan cuman maju, tapi suruh orang semuanya maju, dianya di belakang gitu kan. Lu aja maju dulu sana, lindungi gue kan gitu. Enggak, dia mah di depan. Gue duluan. Ya, jadi karena Presiden kita udah buktikan, apalagi yang kita takutkan, betul nggak? Kenapa kita mesti pusing ya kan? Kalau mati dia mati duluan, ya kan? Kalau cilaka dia cilaka duluan. Ya, nah, jadi vaksin itu terbukti bukan cuma bermanfaat buat kita, tapi juga buat semua orang sekitar kita. Kenapa? Karena dengan divaksin kita mengurangi risiko kita kena, dan dengan kita jadi tidak kena, kita mengurangi risiko kita menularkan orang lain, dan dengan kita tidak menularkan orang lain, berarti kita mengurangi risiko orang lain juga kena. Sehingga kita saling lindungin. Oke? Jadi kalau teman-teman lihat ini gambarnya ya, ketika yang biru adalah yang udah divaksinasi, yang merah yang enggak, lalu sakit. Yang kuning yang enggak tapi masih sehat. Ya, jadi kalau kita lihat di sana, kalau di satu komunitas, ya apa tuh namanya, yang merah sakit, lalu di sekitarnya tuh yang yang biru itu yang belum divaksinasi, maaf. Yang merah yang sakit, yang biru belum divaksinasi. Ketika yang merah itu bawa penyakit ke yang biru, maka yang biru semua lama-lama jadi merah semua. Tapi kalau ada beberapa orang yang kuning yang udah divaksin, yang tidak mempan sama virusnya, jadi yang merah itu mau nularin ke yang kuning nggak bisa. Sehingga virusnya nggak menyebar kemana-mana. Kurang lebihnya gambarnya gitu. Saya pahamin ya. Ya, oke. Jadi ingat ya, vaksinasi itu justru ketika Anda divaksinasi, Anda jadi orang yang mulia, Anda jadi orang yang melindungi orang lain, dan ikut menyehatkan bangsa. Ya, bukan orang yang egois. Yang nggak divaksin berarti egois. Benar nggak? Yang divaksin berarti egois dong. Kenapa? Karena dengan kita nggak divaksin, walaupun kita bilang, gua aman, sehat aja. Tapi virusnya datang ke kita, kitanya mungkin sakit ringan atau nggak sakit, lalu kita nularin, berarti kita secara tidak langsung menyakiti orang lain, betul nggak? Betul nggak? Jadi kalau kita tidak mau divaksinasi, berarti kita mencelakai orang lain, betul?
Berarti kalau kita tidak divaksinasi, berarti kita egois. Betul nggak? Ya, jadi kalau Anda mau jadi orang yang tidak egois, Anda mau jadi orang yang mulia, Anda harus mau divaksinasi, amin? Anda harus mau divaksinasi, amin? Yes. Jadi, kalau kita udah 3M, kenapa masih harus pakai vaksinasi? Kan udah 3M, kok masih vaksin-vaksin? Ya ini teorinya kayak kerupuk ya. Nah, saya coba kasih contoh, kalau Anda pernah punya satu kantong plastik isi kerupuk itu ditumpuk-tumpuk, kerupuk putih itu kan tumpuk-tumpuk kantong plastik biasanya. Ya, kalau Anda lupa ngiket kantong kerupuknya, itu biasanya udah mulai atasnya mulai melempem. Tapi melempemnya enggak semua, atasnya dulu melempem, lalu besoknya mungkin bawahnya lama-lama melempem semua, betul nggak? Ya jadi kalau Anda lihat kayak kerupuk ya, itu angin masuk, itu pelan-pelan merembes. Karena kerupuknya lubang-lubang. Prokes kita juga pasti lubang-lubang. Kadang kita buka masker, kadang kita lupa cuci tangan, kadang kita pegang barang sembarangan dan sebagainya. Ya, tapi setiap langkah yang kita lakukan itu mengurangi risiko seperti kerupuk tadi. Ya, jadi awalnya 100% virus, kita cuci tangan jadi tinggal 50%. Kita pakai masker jadi tinggal 30% yang masih tembus. Ya. Kita vaksinasi, udah nggak ada yang tembus misalnya gitu. Ya, oke. Nah, perlu nggak Anda periksa antibodi kita? Anda perlu periksa nggak? Banyak orang bingung, mau periksa atau enggak, Ya, sebetulnya sih, kalau mau periksa ya periksa aja, nggak apa-apa. Silahkan aja. Ya. Cuman buat Anda tahu, bukan berarti kalau misalnya antibodi kita udah makin turun, berarti kita nggak punya antibodi, itu nggak demikian. Ya, karena ternyata ketika orang yang antibodinya sangat-sangat tinggi, ya sampai puluhan ribu gitu, mungkin dia kekebalannya sampai 98%. Tapi orang yang kekebalannya 1000 kali lipat di bawah, jadi 1000 kali lebih rendah daripada yang pertama ini, ternyata perlindungan dia masih 78%. Jadi nggak habis total. Ya, jadi makanya kita di tim advokasi vaksin COVID, ya ada beberapa ahli juga yang kita share di sosmed. Ada yang nanya, kapan kekebalan muncul? Ya 2 minggu setelah vaksin mulai muncul. 1 bulan itu biasanya udah mulai maksimal. Ya tapi ada ini Prof. Aryati dari patologi bilang, perlu nggak periksa? Ya kalau mau periksa boleh, tapi nggak periksa juga nggak apa-apa. Nggak harus. Ya, Anda nggak perlu harus periksa kok. Tapi kalau mau tahu boleh-boleh aja. Cuman kalau mau periksa sebaiknya ada konsultannya yang Anda bisa konsultasikan. Karena kalau Anda periksa lalu habis itu nggak ada konsultannya, Anda bingung. Terus banyak yang berdebat sendiri. Antibodi gue cuma 12, yang gue 200. Ada yang gitu? Ya, pasti ada. Gue 200. Lu enak lu 200, gue cuma 12 lu gitu kan. Padahal batasnya 0,8. Kok batasnya 0,8 ya dua-duanya sama-sama terlindung kan gitu. Ya kan? Tapi kan banyak yang gitu. Ada yang pernah periksa antibodi? Ada. Kalau ada yang pernah periksa pasti suka kadang-kadang bingung sendiri. Habis vaksin booster, 1000, atau berapa bulan kemudian, loh kok tinggal 100, apa berarti gue gak punya antibodi lagi. Gak gitu ya, cari ahlinya untuk nampingin Anda ya. Jadi memang betul bahwa antibodi itu memang turun. Anda lihat yang sebelah kiri ya, ini yang disuntik Pfizer, BNT16B2 itu Pfizer ya, kode penelitiannya. Setelah sekian bulan, ternyata emang turun antibodinya. Tapi Anda lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan adalah perawatan di rumah sakit. Ya, ternyata perlindungan vaksin untuk mencegah Anda masuk rawat rumah sakit masih tetap tinggi. Walaupun antibodinya udah turun. Anda lihat, bandingin sebelah kanan sama kiri, itu orang yang sama. Ya, orang yang sama, data penelitian yang sama. Cuman antibodinya turun, tapi tetap orang-orangnya masih tetap punya perlindungan untuk mencegah dia rawat rumah sakit. Saya paham ya? Jadi itu kenapa vaksinasi itu penting. Ya, nah bagaimana dengan anak-anak kita? Ada yang udah punya anak? Banyak, ya kan? Yang sebelah sini kayaknya anaknya udah banyak. Yang sebelah sini anaknya masih atau belum punya anak. Baru rencanain mau bikin anak. Tahu ya? Bener gak? Bener kan? Ada yang lagi bawa pacar gitu kayaknya. Jadi kalau punya anak, jangan lupa vaksinasi juga. Anak, cucu ya, yang di Zoom mungkin ada yang udah punya cucu bahkan ya. Harus vaksin kenapa? Karena 1-2 dari 10 orang yang kena COVID adalah anak-anak. Ingat ya, 1-2 yang kena COVID itu anak-anak. Tadi apalagi saya udah bilang, Omikron anak-anak, orang dewasa, orang tua sama pemerataan sosial.
Ini jangan, wah gua aja divaksin anak gua. Nanti gini, nanti gitu. Gimana gini, gimana gitu. Ingat kita katanya mau PTM, pembelajaran tatap muka. Tapi institusi pendidikan yang siap baru 26%. Masih banyak yang protokolnya buruk. Itu yang 26% protokolnya buruk, maaf. Kebaliknya. Ya masih banyak yang protokolnya buruk. Jadi kenapa saya katakan gimana dengan keamanan? Nggak usah khawatir. Aman. Pak Jokowi aja suntik duluan, ya kan? Kita udah lebih dari 300 juta dosis. 300 juta dosis, kok ada yang masuk rumah sakit? Kok ada yang sampai katanya lumpuh, ada apa dan sebagainya? Ya gini loh, memang betul, habis suntik ada aja yang lumpuh, ada aja yang mati, ada yang kenapa gitu ya. Tapi pertanyaannya apa itu pasti karena vaksinnya? Belum tentu. Saya kasih contoh, kira-kira kalau saya nih pulang dari sini, mati, bisa nggak? Ya bisa aja, amit-amit sih ya, tapi bisa aja kalau saya keluar dari kokas ya, terus habis itu saya nyebrang jalan, ya kan, ketabrak sama motor mobil lewat kan saya mati. Terus pertanyaannya, jadi pembicara di GKKD bikin orang jadi mati, yang betul? Hah? Serem banget, nggak ada yang mau jadi pembicara di GKKD lagi nanti, bener nggak? Ya kan, jadi pembicara bikin mati. Ya, gimana sih? Ya, jadi namanya 300 juta orang. 300 juta itu kan nggak tahu waktu suntik juga dia lagi ngapain. Habis suntik dia kenapa, habis suntik dia ketabrak mobil juga bisa. Sebelum suntik dia udah sakit, setelah suntik dia baru masuk rumah sakit, kan bisa. Ya kan? Banyak bilang habis suntik vaksin COVID malah jadi COVID. Kenapa? Ya karena sebelum suntik dia udah ketularan. Karena COVID itu kan butuh 2-5 hari. Nggak mungkin habis suntik malamnya COVID bilang gara-gara vaksin. Vaksinnya apalagi yang Sinovac. Vaksin mati itu potongan tubuh virus. Ya virusnya udah nggak ada. Gimana caranya? Ibarat teroris udah dipenggal gitu. Udah dipenggal nggak ada kepalanya. Terus jadi zombie gitu. Bisa nyerang orang. Ya nggak bisa lah. Virus udah mati ya mati aja. Masa bangkit dari kubur emang Tuhan Yesus apa? Virusnya virus Yesus. Kan bingung saya juga. Gara-gara vaksin jadi kena COVID. Saya nggak habis pikir ya, kadang-kadang orang nggak pakai mikir juga mungkin ngomongnya. Vaksin mati. Emangnya vaksinnya jadi zombie gitu. Sinovac itu vaksin mati. Nggak bisa habis gitu bikin COVID. Nggak mungkin. Nggak masuk di akal aja gitu. Ya. Jadi KIPI itu wajar. Pegel, bengkak, meriang, demam segala macem. Kita habis makan aja bisa kena emah kok. Habis makan aja kadang muntah-muntah. Vaksin nggak boleh. Ya kan, apa aja masuk tubuh kita bisa ada reaksi. Selama itu tidak berbahaya, itu KIPI biasa. Nggak usah dipikirin lagi. Yang penting kita aman dari penyakitnya, karena penyakitnya yang bikin mati. Ya kan? Kalau KIPI-nya serius, itu yang bisa masuk rumah sakit, sampai meninggal dan sebagainya, itu yang perlu dilaporkan, diinvestigasi. Ya. Tapi sampai saat ini sih nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Coba boleh tolong puterin videonya. Ini dari kita di tim advokasi vaksin COVID, mau dokter-dokter udah pada suntikin anaknya. Nah ini istri saya nih, suntik anak sendiri. Ya, nah ini dokter Reisa Broto, ya kan? Suntik di klinik kita juga nih, di Narmoni. Ini beberapa dokter juga yang lain. Ada yang suka Instagram, yang suka main Instagram ini dokter Nings, ya, dokter Adeninggar, ini teman saya penyakit dalam juga, suntik anaknya juga. Ini Prof. Sujat Miko, dokter anak, cucunya juga kasih vaksin COVID. Intinya semua dokter-dokter juga udah ngajakin anak kita, cucu kita juga disuntik. Kenapa Anda takut gitu? Kita yang dokter udah kasih duluan kok. Ya, jadi kita nggak cuma omong doang suruh Anda jadi korban, enggak. Suruh-suruh ya, siapa tahu nanti kalau Anda mati kita jadi kita enggak, kita duluan. COVID booster, perlu nggak sih? Perlu booster nggak sih? Nah ini ya, ini data ya dengan Omicron dibanding Delta. Jadi ini ceritanya emang orang yang udah divaksin, dihitung berapa banyak yang kena. Ternyata yang habis divaksin karena Delta masih ada, udah divaksin karena Omicron lebih banyak daripada yang Delta. Tapi Anda lihat itu yang titik-titik potong ya, itu 2 minggu sesudah di booster, ternyata langsung turun drastis. Jadi 2 minggu setelah di booster, angkanya langsung turun drastis. Baik Omicron maupun Delta. Jadi yang udah divaksin masih kena ya. Kenapa? Salah satunya karena antibodi udah mulai turun. Anda perlu booster. Ya.
Jadi ini di Amerika juga mereka cek, ternyata yang udah suntiknya Pfizer, kan di Amerika itu cuma ada Pfizer, Moderna, sama Johnson. Cuma ada 3 itu. Nggak ada Sinovac, nggak ada AZ. Ya, jadi yang pakai Pfizer juga di Amerika, 2 dosis, perlindungan terhadap alpha, beta, gamma masih bagus. Tapi yang Omicron udah lebih rendah. Tapi begitu di booster, kasih Pfizer yang ketiga, ternyata perlindungan Omicronnya naik 25 kali lipat. Ya, artinya booster itu memberikan perlindungan ekstra. Ya, perlindungan ekstra. Makanya kenapa perlu booster. Nah, ini data-data penelitian ini saya cuman, ya mungkin Anda nggak perlu bacain angka-angkanya, mungkin bingung juga. Tapi saya cuma mau cerita aja sama teman-teman rekan-rekan sekalian, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana, dimanapun Anda berada. Bahwa intinya antibodi kita setelah vaksin pertama, kedua, ketiga itu yang garis utama, yang pertama. Lalu yang garis panjang kedua itu setelah yang dosis kedua. Ya, lalu yang garis panjang yang ketiga ke bawah itu adalah yang dosis 3. Jadi setelah pertama, kedua, ketiga itu naik terus. Dikasih yang ketiga lebih naik lagi gitu. Jadi ini AZ ya, ini AZ, Cadox ini AZ. Ya, yang dikasih AZ suntik 3 kali makin tinggi. Ada ternyata juga buat Anda yang kemarin dapatnya bukan Sinovac tapi AstraZeneca, Anda juga bisa lebih ini ya, karena perlindungannya juga lebih bagus terhadap Omicron. Dan bahkan ketika di booster kasih AZ yang ketiga, naik perlindungannya sampai hampir 3 kali lipat. Ya. Terhadap Omicron. Ya, next. Yang cuman pakai Sinovac, ya dalam tanda petiknya, wah cuman beraninya pakai Sinovac kan gitu. Banyak nggak yang beraninya cuman pakai Sinovac ya? Kan tahun lalu itu begitu Sinovac datang, ya kan? Terus habis itu Sinovac gini, Sinovac itu nggak berani, ya kan? Vaksin nggak usah vaksin. Begitu Delta menggempur Indonesia, langsung sentra vaksin rame banget loh. Begitu Delta, ya Mei Juni itu sentra vaksin penuh. Karena orang pada takut sama Delta, ya pada mati nih, saudara gua aja suntik gini. Tapi bukan sentra vaksin penuh, begitu sentra vaksinnya ganti, Sinovac habis, sekarang adanya AZ, turun lagi. Orang kok ya vaksin pilih-pilih ya, ya udah lah nggak apa-apa. Tapi buat Anda yang cuma beraninya pakai Sinovac, maaf, nggak usah khawatir, bagus juga. Ya jadi saya bilang, maksudnya bukan jelekin Sinovac, justru saya bilang bagus juga. Pakai Sinovac juga bagus, Sinovac dosis ketiga tetap naik tuh, Anda lihat yang kiri sama kanan angkanya naik. Anda pakai Sinovac dosis ketiga tetap bagus. Ya, oke, next. Jadi lalu kalau tadi AZ, Pfizer, Sinovac, terus kenapa sekarang ada yang aneh-aneh gitu boosternya? Sinovac suruh kasih Pfizer, ada yang pakai Moderna, ada yang AZ sama setengah dosis Pfizer, apa segala macam. Kok jadi aneh-aneh sih? Dari mana sih munculnya gitu kan? Nah ini singkat aja ya. Nah nanti waktunya nggak cukup kalau saya cerita secara ilmiah. Jadi singkat ceritanya, dulu memang semuanya standarnya vaksin itu sama harusnya mereknya. Awalnya ya. Ini kan pelindungannya, nah itu 95% kalau Pfizer, kalau Sinovac 65 ya. Tapi tetap ada pelindungan lah. Nah tapi di satu ketika ada aja stoknya habis, terpaksa harus ganti yang lain. Atau orang tadinya pakai AstraZeneca kena efek kipi, ya kan, terus mesti ganti yang lain. Akhirnya ada orang coba-coba kalau ganti yang lain gimana. Ternyata ketika coba pakai yang pertama ini, yang kedua itu, hasilnya juga bagus juga. Bahkan antibodinya lebih bagus. Makanya akhirnya kenapa banyak institusi di seluruh dunia, termasuk banyak pemerintah dan banyak pabrik, perusahaan farmasi, banyak peneliti juga akhirnya ikut meneliti. Kalau coba pakai yang lain gimana? Nah dari situlah muncul rekomendasi-rekomendasi itu. Jadi jangan khawatir kalau udah ada rekomendasi pemerintah, udah ada penelitiannya. Ya ini contohnya, pada yang AZ, yang kiri itu AZ, lalu setelah dosis 2 AZ lama-lama turun antibody. Terus dikasih Pfizer, tambah Pfizer tuh, yang gambar kiri ya, naik ting, yaitu yang tengah tuh ya, naik. Ya. Yang gambar sebelah kanan itu Pfizer, terus dikasih Pfizer yang ketiga. Pfizer juga turun. Turun lama-lama walaupun 2 kali Pfizer jangan pikir Sinovac jelek, Pfizer bagus. Enggak juga, sama aja mau Amerika, mau Cina, mau sipit, mau melek ya kan, mau kulit kuning, kulit putih, kulit coklat sama aja. Semua vaksin juga antibody pasti turun, manusia juga turun lah. Ya kan? Ya, jadi antibody turun, kasih booster yang 3 naik lagi ya. Jadi pakai yang mana aja juga naik kok. Ini juga penelitian di Thailand.
Ya seingat saya ini kalau nggak salah di Thailand ya. Ya saya cepat aja. Intinya yang pink itu yang di booster. Ya jadi 2 kali apa tuh namanya AZ gitu kan, lalu di booster. Atau ada yang 2 kali COVID lalu di booster pakai AZ. Naik juga. Yang pink itu yang setelah booster naik ya. Oke, saya lanjut aja. Makanya ini Badan POM udah menyetujui ada booster untuk homolog, ada heterolog. Jadi mau Sinovac, Pfizer, Sinovac AZ Pfizer, AZ, ya itu apa aja boleh deh. Yang penting suntik, dah gitu aja dah. Ya kan? Dah, ya pusing. Kapan boleh suntik? Nah ini, jadi di Indonesia kan pemerintah bilang 6 bulan. Ternyata itu pemerintah kita nggak ngarang-ngarang. Di Amerika juga sama. 6 bulan. Jadi kalau sekarang ini kan baru bulan Januari. Berarti yang dulu udah suntik bulan Juli, baru boleh booster sekarang. Kalau yang sekarang bulan apa suntiknya dulu bulan Agustus, dosis keduanya yang pertama Juli, kedua Agustus. Baru bisa booster kapan? Februari. Gitu ya, 6 bulan. Gitu. Nah, lalu kalau sekarang belum bisa booster jadi gimana dong? Saya kemarin suntiknya September. Berarti kan belum bisa booster dong. Ya, kalau belum bisa booster gimana? Jangan khawatir, ada perlindungan lain yang bisa membantu Anda ya. Jadi ini WHO juga udah nyaranin ada vaksinasi lain seperti flu dan pneumonia untuk kita yang belum bisa dapat vaksinasi COVID. Ya, kenapa? Karena Anda lihat nih ya, saya lupa ngupdate nih maaf, ini udah data tahun lalu. Nah, tapi intinya COVID itu sampai sekarang baru 5 jutaan yang meninggal. Tapi flu itu yang warnanya apa tuh ya, hijau. Ya, yang warnanya hijau, itu 50 juta yang meninggal. 100 tahun yang lalu, ada namanya flu Spanyol, 50 juta. Jadi yang meninggal jauh lebih banyak. Ya, jadi flu itu juga sama mengerikannya dengan COVID. Jangan salah. Flu burung, ini 2009, waktu itu kita udah nggak heboh. Kenapa? Karena burungnya udah dimatiin sebelum pada menyerang kita. Ya, tapi sebelum flu burung ada flu Asia. Ya, dan yang paling mengerikan adalah flu Spanyol. Ini namanya Spanish flu. Ini persis sama seperti sekarang. 100 tahun yang lalu, tahun 1918 sampai 1922. Jadi itu 4 tahun. Orang baru berani kumpul-kumpul lagi. Karena 4 tahun itu ada yang lockdown. Kayak gitu tuh sama kan, lockdown. Ada wisma atletnya, suruh pakai masker kemana-mana, kan gitu. Sama persis seperti sekarang kan. Jadi sejarah itu berulang teman-teman. Makanya kenapa sama guru SD, SMP disuruh belajar sejarah. Ya, karena katanya kalau orang nggak mau belajar sejarah, terkutuk untuk mengulanginya lagi. Gitu, ya. Nah, jadi kata CDC di Amerika, NHS nih di Inggris, mereka bilang, ya dapetin vaksin flu dulu deh, kalau belum bisa vaksin COVID. Kenapa? Karena udah terbukti melindungi. Nanti saya kasih tahu kenapa. Berbagai badan dunia nih, CDC, Amerika, Eropa tuh EMA ya, dan sebagainya, ACCAH, mereka juga nganjurin vaksin flu. Selain itu juga vaksin pneumonia. Flu itu infeksi saluran napas atas, pneumonia itu infeksi saluran napas bawah, radang paru. Ya, pneumonia. Kenapa? Kenapa penting? Ya ini salah satu alasannya. Karena ternyata dari penelitian, bahwa mereka yang kena COVID berat sampai akhirnya meninggal, ternyata diotopsi, diteliti, 50% dari mereka yang meninggal, itu meninggal nggak cuma kena COVID, tapi double. Jadi ada virus lain atau kuman. Jadi dia kena flu, ya udah daya tahan tubuh turun, lalu COVID masuk, jebret langsung masuk ICU. Atau dia kena radang paru, lalu kena COVID. Ya udah, habis. Ya, jadi ternyata 50% non-survivor. Jadi yang dari meninggal, 50%-nya itu ada virus kuman lain. Ya, ini namanya superinfeksi. Nah ini ya, ternyata flu aja itu 30%-nya. Gitu. Flu aja 30%-nya. Bayangkan. Jadi orang kena flu dengan COVID itu lebih bahaya. Makanya ada istilah baru sekarang namanya flurona. Flurona. Apa itu flurona? Tanya sama Mbak Google deh. Ya, atau bikin sesi lain nanti lain kali. Ya, nggak sempat kita cerita ya. Jadi vaksinasi pneumonia sama flu juga disarankan. Dan ini udah ada penelitian di Itali. Ternyata yang mereka udah dapat vaksin flu dan vaksin pneumonia, ternyata mereka angka kejadian COVID-nya lebih rendah dibanding mereka yang belum pernah vaksin sama sekali. Ini penelitian dibuat waktu belum ada vaksin COVID. Jadi sebelum ada vaksin COVID. Ya, cuman ini angkanya mungkin kecil-kecil ya.
Tapi intinya ceritanya begitulah. Ya, makanya kenapa saya saranin Anda vaksinasi, lakukan itu segala macam prokes. Ya, apapun yang Anda bisa lakukan. Kalau di antara Anda ada yang kerja, ya Anda bisa advokasi tempat kerja Anda supaya dari pimpinan-pimpinan Anda bisa melakukan vaksinasi tempat kerja supaya bisa lebih cepat daripada kalau suruh sendiri-sendiri pergi ke sentra nggak terkoordinir. Biasanya tuh makanya tahun lalu itu juga orang vaksinnya nyebar dari Januari sampai Desember tuh juga salah satunya karena nggak semua terkoordinir. Ya tapi kalau perusahaan biasanya kalau satu dari pimpinan bilang, yuk vaksin semua karyawan, udah semuanya mau nggak mau kan gitu. Kita ngelayanin banyak yang vaksin COVID di perusahaan itu, jadi mereka satu perusahaan, satu pabrik atau satu kantor terkoordinir, lebih cepat, lebih aman. Ya. Nah, kapan pandemi berakhir? Ini pertanyaan emas ya, semua orang pengen nanya begini, kapan nih berakhirnya? Udah capek kayaknya pakai masker gitu. Tapi ini nggak bakal selesai karena tantangannya ini. Deteksi orang sekarang udah pada males swab, ya kan? Obat nggak semuanya masuk Indonesia. Ya, mutasinya yang masuk ke Indonesia, obatnya belum. Ya kan? Vaksin udah ditemukan pada nggak mau pakai, ya kan? Nah, sikap masyarakat juga udah mulai cuek. Nah, ini. Omikron sekarang udah pada cuek kan? Ini yang jadi tantangan. Yes. Jadi, teman-teman, saya sarankan kalau bisa secepatnya Anda bisa dapatkan vaksinasinya. Ini cuma satu cerita aja teman kita ya. Kita InHarmony ini sampai dapat rekor muri kita. Karena tahun lalu kita beruntung bisa kerjasama. Beberapa cabang klinik kita juga bahu-bahu bikin sentra vaksinasi. Ada kita bikin di Binus, ada teman kita bikin di Mall Taman Anggrek. Akhirnya dalam waktu kurang sebelum bulan Juni itu kita udah tembus 100.000 dosis vaksin COVID. Itu kita berikan oleh grup InHarmony. Ya, nah ini kita masih terus bikin sentra. Jadi kalau ada yang minta sama kita, ya ada yang sifatnya buat CSR, ada yang sifatnya buat apa, kita layanin ya. Oke. Terus saya cerita singkat aja. Intinya teman-teman, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Ya, Anda yang bisnis leader, Anda bisa ambil keputusan buat perusahaan Anda. Anda yang misalnya Anda cuman masih sendiri, belum punya siapa-siapa, baru cari pacar, baru mau nikah segala macam, lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Lakukan untuk diri sendiri. Jadi kita harus bisa menghadapi new normal ini. Ya, harus bisa transformasi kalau kita nggak mau mati. Ya, supaya suatu ketika kita bisa seperti burung phoenix. Tahu burung phoenix? Itu burung ya masuk ke api yang panas membara, tapi karena dia bertahan, dia punya keyakinan, dia makin besar, dia makin kuat, akhirnya jadi burung api. Ya, kita harus berubah seperti phoenix, jadi burung api karena masa depan tidak pernah sama dengan masa lalu. Oke? Ini kesimpulan terakhir dari saya, intinya Anda yang kurang dari 50 tahun itu rekomendasinya vaksin COVID, 2 dosis, tambah booster, tambah flu. Yang di atas 50 tahun boleh tambah pneumonia lagi, itu rekomendasi dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam. Makan sehat, vitamin, olahraga, istirahat, sama lah semua dokter juga bilang kayak gitu. Ya, 6M. Oke, saya rasa itu dari saya. Ingat, kesehatan adalah aset yang paling besar karena tubuh kita akan ada bersama kita lebih lama daripada tas paling mahal yang Anda pernah beli. Yes, oke, mudah-mudahan manfaat. Saya mohon maaf kalau kurang lebihnya, kalau kurang pasti datangnya dari saya, kalau lebih pasti datangnya dari yang di atas. Amin. Dan kalau ada yang mohon berkenan untuk ngasih sedikit feedback ya buat teman-teman baik yang di sini maupun yang di luar sana, bisa scan QR-nya atau bisa masukin itu linknya, kasih feedback supaya saya juga bisa tahu apa yang harus saya perbaiki di kemudian hari. Kalau ada yang masih pengen kontak-kontakan sama saya, itu ada nomor saya. Mau IG saya juga ada IG-nya. Ya, ada IG-nya. Ya, tapi mohon maaf, walaupun saya udah biasa sih jadi dokter terbang juga ya, kadang-kadang dokter jarak jauh, telemedicine, WhatsApp, apa nanyain, cuman kadang-kadang slow response. Gak mungkin pegang handphone lagi kayak gini dong, ya kan? Gitu kan? Ya, harap maklum aja. Ya, oke, terima kasih buat yang kasih feedback. Nanti saya boleh kasih materinya buat Anda. Terima kasih. Wow, dahsyat sekali. Yes, Wow. betul. Kita belajar banyak ya, puji Tuhan ini. Banyak banget sampai gue lupa nulis kalau gue mesti buat ringkasan, buset. Silakan. Silakan dok, dokter Oke, mau oke. duduk sebelah mana? Saya tengah ya? Oke. Yes. Oke. Nah, ini prokes ya, prokes. 10 meter ya ini.
Jarak 10 meter kita ya. 10 meter. Wah, saya menyimak tadi yang dipaparkan, wah, saya jadi lebih aware ini ya. Ternyata memang apa yang selama ini saya baca itu kadang-kadang membuat kita lengah gitu, dokter. Kadang-kadang menggampangkan dan sebagainya. Ternyata ada sisi-sisi yang harus benar-benar dicermati. Ya. Betul Mas, betul. Terus? Oke, saya sebenarnya punya pertanyaan, tapi kita dengar dulu, simak dulu pertanyaan yang sudah ada di Mentimeter ya. Bisa ditampilkan pertanyaannya? Atau kalau enggak Oke, Mas ya. Kikis duluan Ya, bertanya begini, sementara menunggu. Saya ini kan pengajar. Guru ya tepatnya. Guru saya. Jadi di sekolah ini sedang PTM ya gitu. Ya memang rencana mau PTM itu di tempat kami memang ketat ini prosedur macam-macam. Tetapi mungkin karena apa ya istilahnya dari ya namanya juga orang tua ya, tidak ingin apa namanya anak-anaknya terkena macam-macam. Jadi mereka pikirannya apa perlu ada purifier udara gitu. Kemudian apa namanya maskernya harus mereknya ini KN95 gitu. Kemudian harus berkala ini kalau kita sih memang berkala ada antigen dan sebagainya memang gitu. Nah, itu untuk membuat kita para orang tua tenang itu bagaimana ya dokter ya? Ini tergantung kita goalnya itu untuk pelindungan atau untuk perlindungan terhadap virus atau perlindungan terhadap orang tua. Gitu ya. Kalau perlindungan terhadap orang tua ya tunjukkan aja apa yang kita udah lakukan sama mereka. Artinya itu kan kayak pencitraan ya. Tapi kalau ini pelindungan terhadap virusnya ya lakukan semua prokes yang harus dilakukan. Masalah prokesnya mau seketat apa atau fasilitasnya itu sophisticated ya, sehebat apa yang kita siapkan, apakah itu hanya dengan ada wastafel buat cuci tangan, ataukah itu maskernya masker biasa, masker kain, masker medis, masker double, masker KN atau masker N95 bahkan, atau bahkan perlu air purifier dan sebagainya. Menurut saya sih itu penting nggak penting ya, dia penting tapi bukan berarti itu yang paling penting gitu. Yang paling penting kan nanti mindsetnya 3M itu dijalankan dengan baik atau enggak. Karena kita bisa bikin protokol, ada air purifiernya di tengah. Itu kan cuman membersihkan udara ya. Tapi kan virus nggak semuanya masuk situ, ada yang masih terbang di udara. Dan kalau itu kita suruh pakai masker KN, tapi terus anak-anak murid atau mahasiswa mereka nggak patuh. Mungkin karena ini KN seperti yang saya pakai ini agak sakit ya, kalau orang yang nggak biasa sakit di telinga gitu kan. Saya aja sakit nih tumpangin 3 nih, KN, kacamata, sama mic. Ini telinga mulai panas nih ya. Ya tapi kalau mereka tuh akhirnya buka-buka atau pegang-pegang masker. Nah, Anda lihat saya dari tadi pegang masker, pegang tepinya ya. Kenapa? Karena orang suka pegang depannya. Kita nafas pakai masker, ya masker ini kayak filter. Di sini kalau ada virus dihisap dan nempel di sini, lalu kita pegang, kita benerin masker, kan virusnya pindah ke sini. Ya kan? Habis gitu di rumah kita buka masker, ya kita ngambil makanan, ya virusnya kemakan sama kita. Jadi mindset itu yang lebih penting sebetulnya. Gimana caranya ngajarin yang benar supaya anak itu nggak buka masker di sekolah. Misalnya kayak gitu. Ya kalau ada yang buka masker diingetin terus. Ya kalau ada yang nggak mau buka ya dipaksa atau kasih tahu sama orang tuanya. Ini nggak bisa PTM, harus PJJ gitu. Atau gimana? Ya itunya. Mindsetnya ya dokter mindsetnya yang mesti ini. Kalau alat itu cuma pendukung aja. Iya. Kita sih berkala antigen dan sebagainya gitu. Tapi sekali lagi nih kata kunci yang bagus mindsetnya itu yang lebih perlu ya. Yang harus diajarin. 3M-nya itu ya. 3M-nya harus benar-benar jaga. Oke, thank you dokter. Jadi malah diskusi ini malah saya tahu. Oh masker teh, sebenarnya tahu sih. Oh masker teh jangan dipegang sini ya, pegangnya yang sini. Kan talinya yang apa sini tingginya. bagian nggak enak gitu pegangnya yang sini, jangan yang di sini karena yang sebelah sini jelas berkuman, ya kan? Iya. Ya, terus semprot-semprot, humidifier, bla 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 itu pendukung. Yang penting 3M itu ya, Mas. Ya, oke. Mencuci Ya, tangan, terima kasih menjaga sekali. jarak dan memakai masker, gitu. Sip. Betul. Terima Yes. kasih. Kita kembali ada pertanyaan di link Zoom, Mas, silakan.
itu sudah disampaikan di layar. Oke. Apakah vaksin yang diberikan seperti Pfizer dan lain-lain itu membuat antibodi spesifik untuk melawan Omikron? Pak Dokter, terima kasih. Silakan. Jadi jawabannya sebetulnya gini, semua vaksin itu membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit yang dicegah sama vaksin itu. Jadi kalau vaksin COVID hanya cegah virus COVID, vaksin flu hanya cegah virus flu, vaksin pneumonia hanya cegah bakteri pneumonia. Ya, jadi vaksin dari Pfizer, AstraZeneca, Sinovac yang buat COVID, ya hanya cegah COVID. Pfizer punya vaksin pneumonia yang untuk cegah pneumonia aja. Nah, jadi kalau Pfizer ini antibodi spesifik jelas dari awal dia vaksin COVID emang udah buat COVID. Nah pertanyaannya kan apakah dia bisa melawan Omikron. Jadi kalau satu vaksin ini bisa membuat beberapa jenis antibodi misalnya, ya virusnya harusnya punya jumlah antibodi yang sama. Kadang-kadang kalau misalnya nih, ini bisa serang 5 antibodi, tapi virusnya antibodinya yang tadinya 5, yang 3 udah berubah, tinggal 2 yang masih sama. Makanya efektivitasnya turun. Gitu. Itu sebabnya kenapa dibilang vaksin manapun juga bisa efektivitasnya turun terhadap yang Omikron. Lalu ngakalinya gimana? Sebelum ada vaksin COVID khusus Omikron misalnya gitu ya. Nah ngakalinya yaitu dinaikin jumlah vaksinnya. Kasih booster tadi itu gunanya supaya jadi antibodinya lebih banyak, walaupun cuma bisa target yang ini, yang 2 yang belum berubah ini, tapi antibodinya cukup banyak, gitu. Oh gitu ya. Tadi menyambung yang dokter sampaikan, kalau misalnya Sinovac itu tadi ada vaksin primer, boosternya yang lain juga ada apa-apa ya dokter ya? Nggak apa-apa, Ya, gitu. nggak apa-apa. Ya. Bahkan katanya lebih bagus. Jadi pokoknya hantam aja yang ada di depan ada, sikat gitu ya. Yes, sikat. Lalu ini pertanyaan kedua, kalau udah divaksinasi 2 kali, kenapa masih terkena? Nah itu yang saya tadi kasih gambarannya tuh. Jadi antibodinya bisa turun. Gitu ya, antibodi juga bisa turun setelah sekian lama. Kalau gitu apakah berarti kalau baru vaksin yang kedua kemarin atau bulan lalu berarti nggak kena? Enggak juga, tetap bisa kena. Kenapa? Karena tidak ada vaksin yang bisa 100% mencegah penyakit. Kita bukan Tuhan, kita bukan dewa, kita bukan Tuhan Yesus gitu ya. Bukan berarti kita punya suatu teknologi yang bisa bikin kita kebal terhadap semua COVID, enggak ada. Vaksin itu ibaratnya kayak kita pakai baju besi. Ya ini saya selalu cerita ke awam kalau ada punya pasien mau suntik, saya selalu cerita begini. Waktu kita kasih vaksin itu kita kayak pakai baju besi mau pergi perang. Ya, kalau kita pergi perang pakai baju besi, ya kan itu kadang peluru nyasar nembak kita. Kita nggak mati karena punya pakai baju besi. Tapi apakah berarti kita tidak akan mati di medan perang? Apakah jaminan? Enggak juga. Kita kena lempar granat atau ada yang ngebom kita mati juga kan gitu. Ya kan? Iya, Bukan berarti kalau pakai baju besi nggak bakal mati, itu tuh bisa mati. Tergantung musuhnya pakai apa kan gitu. Ya. Jadi tetap walaupun sudah vaksin tetap perlu prokes ya dokter Tetap ya? perlu, iya. karena vaksin itu mengurangi, tidak bisa mencegah 100%. Oh oke. Ya ini sama sih, saya juga kalau jelasin sama pasien saya bilang jangan menganggap kalau sudah vaksinasi COVID nggak bakal sakit ya. Cuma kita belajar aja, kenapa kok anak-anak yang divaksin campak toh masih sakit campak? Ya masih, cuma nggak sampai campak yang menyebabkan kematian. Ya. Karena penyakit campak yang asli itu bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau dia sudah divaksinasi campak, dia masih bisa sakit campak, tapi ringan. Bahkan tidak semua gejala-gejala campak ya. Bahkan tidak semua gejala-gejala penyakit campak itu muncul gitu. Kadang hanya demam-demam ringan, nggak lengkap, dikit gitu. Nggak kayak virus campaknya asli sudah matanya merah, batunya gitu. Badannya lemes, nggak bisa makan, semuanya muncul. Ujung-ujungnya mati, ya. Wah, jadi gitu. sangat penting ya vaksin itu. Betul sekali Mas. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menurut dokter tentang vaksin Nusantara? Jawaban saya tergantung. Tergantung sama Anda yang nanya. Anda yang nanya, temennya Bapak mantan Menkes atau bukan, kan gitu. Wah jadi politik nih ya. Soalnya saya takut salah ngomong nih. Ini aja dari sisi medis aja dokter. Jadi kita ini terus. Ya secara medis sih gini prinsipnya ya. Semua vaksin itu harusnya sih baik adanya. Tapi semua harus melalui uji. Dari uji praklinis, artinya yang pada binatang coba dan sebagainya, hewan. Sampai ke uji klinis, yang manusia dari yang skala kecil,
puluhan, ratusan sampai ribuan orang, ya kan. Nah, vaksin Nusantara ini sayangnya uji praklinisnya nggak dipublikasi, jadi nggak ada yang tahu tuh sempat diuji di hewan atau enggak. Cuman uji tahap 1-nya katanya lumayan, ya lumayan, tapi lumayannya itu juga masih abu-abu. Makanya sekarang lagi coba lanjut ke tahap 2. Tapi tahap 2-nya juga kita belum tahu, publikasinya juga kayaknya belum publikasi juga karena sampai saat ini juga harusnya masih tahap 2. Lalu dengan segala macam isu politik itu akhirnya sistem penelitiannya itu jadi berubah, jadi penelitian berbasis pelayanan atau apapun itu yang menurut saya sih itu nggak terlalu ilmiah gitu ya. Jadi itu masih harus nunggu nanti ada badan ilmiah apa yang akhirnya mengklirkan ini oke, lalu bisa publikasi jurnal, baru kita berani pakai. Ya selama itu belum ya kita cuma bilang ya itu seperti alternatif. Ya orang alternatif ya boleh-boleh aja dong. Ya kan kayak orang pakai herbal dan sebagainya nggak salah sih. Selama dia mau atas keinginan sendiri, dia udah tahu segala manfaat dan risikonya. Nanti ada apa-apa risiko tanggung sendiri kan gitu. Terapi alternatif nggak salah. Cuman saat ini belum bisa diakui di dunia kedokteran. Itu aja. Karena saat ini belum ada, kedokteran itu sangat konservatif, sangat ketat. Kalau lo mau masuk dunia kedokteran, kita mau di-endorse sama dokter harus jelas dulu. Kalau udah jelas, terbuka, publikasinya jelas, baru semua regulator, badan POM, misalnya bahkan sampai ke FDA segala macam, oke ya kita percaya. Sebelum itu ya kita tunggu aja. Oke. Ya itu tentang vaksin Nusantara dari sisi medis, oke. Vaksin Nusantara jadi kayak itu ya? Boleh mau jadi relawannya boleh, tapi judulnya kalau disuntik vaksin Nusantara itu judulnya adalah pasien uji coba, ya kan? Pasien penelitian gitu. Jadi bukan oh saya dapat vaksin Nusantara nih karena ini itu Anda masuk dalam kategori pasien penelitian. Iya betul. Setahu saya juga dia kategori 2 itu apa namanya fase 2 itu kan belum harus mencukupi sekian orang. Nah itu belum tercapai sampai saat ini. Lagi ngumpulin. Lagi ngumpulin. Anda mau silakan hubungin Bapak Terawan. Ya harganya gosipnya 2 juta. Oh ya? Iya. Oke dok, ini ada yang curhat ini dok. Iya. Silakan dok. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat vaksin dari Peduli Lindungi? Kok ragu ya? Saya sudah divaksin 2 kali dan sudah menerima vaksin booster Pfizer. Namanya Peduli Lindungi tapi saya merasa tidak dipedulikan. Oh kasihan. aduh kasihan. Sertifikat. Gini Bu, Anda nggak dipedulikan nggak apa-apa, yang penting Anda dilindungi atau enggak kan gitu. Kan namanya peduli lindungi ya kan. Ini sebenarnya bagaimana cara mendapatkan sertifikat vaksin dari Peduli Lindungi? Punya HP enggak? Itu memang ini ya, itu masalah yang banyak terjadi di masyarakat dari tahun lalu ya. Karena sentra vaksin juga kadang-kadang data dia bukan sentra vaksinnya. Kan pemerintah itu pakai sistem PICARE. Ya. Lalu dari sistem PICARE vaksin itu baru masuk ke websitenya dilindungin. Nah itu di antara sistem-sistem teknologi informasi itu ada yang nggak connect masih. Ya, betul. Jadi ada nama-nama orang yang nggak bisa masuk. Terus ada nama-nama orang itu datanya di PICARE itu harusnya diambil dari Dukcapil. Ya kan di sistem kependudukan. Nah NIK-nya itu kadang-kadang ada yang double, ada yang mungkin punya KTP palsu, KTP apa dan sebagainya. Jadi kadang-kadang orang mau masukin, habis suntik lalu dimasukin, pas masukin yang masukin udah nggak bisa. Anda sudah divaksin. Ternyata ada orang lain pakai calo, pakai NIK-nya dia. Nah itu masalahnya. Saya ngalami juga itu seperti itu. Oh berarti nggak punya sertifikat juga? Tapi sudah, ya coba saya sudah ini diklarifikasi lah. Oh iya. Ya betul. Jadi kalau Anda misalnya punya masalah gitu ya, ini saya nggak tahu yang nanya bapak atau ibu. Tapi prinsipnya sih saran saya coba telepon ke 119. Ya. Oh bapak ya. Iya, bapak nanti telepon ke 119. Ya tapi itu teleponnya kalau bisa malam. Karena kalau pagi siang suka sibuk penuh. Ya. Atau pagi-pagi ya. Ya pagi-pagi atau malam jam 8, jam 9 ke atas. Ya telepon tanya NIK saya bagaimana nama ini NIK ini. Jangan-jangan udah tercatat ada NIK bapak tapi namanya orang lain. Nggak bisa masuk tuh. Ya bisa seperti itu ya. Itu ya. Jadi itu mesti telepon 119. Nanti dicek, diklarifikasi masalahnya nyangkut di mana. Kalau nggak ada datanya Pak, kalau nggak ada datanya, telepon sentra vaksinnya. Waktu itu dulu suntik di mana? Di perusahaan atau di mana tuh? Ya, kalau waktu itu suntik di mana, jangan-jangan namanya belum dimasukin sama yang nyuntik. Ya, itu juga terjadi pada anak saya sih. Vaksin pertama itu justru nggak muncul di
di Peduli Lindungi. Nah setelah vaksin kedua di Toraja justru. Bayangkan yang di Jakarta nggak masuk, yang di Toraja masuk. Jadi suntik pertama jadi yang Toraja? Akhirnya jadi tanggalnya nggak tahu saya bagaimana. Akhirnya baru muncul setelah dibantu di Denpasar. Iya. Nah terus habis itu saya juga pernah punya kasus tuh. Nik saya. Sama BPOM tuh Zivivac. Zivivac tuh barang baru sebetulnya. Tapi udah diteliti untuk booster. Jadi emang ditelitinya hanya untuk booster aja. Karena waktu Zivivac masuk Indonesia, kalau saya nggak salah ingat itu hampir semua orang udah divaksin. Jadi neliti untuk orang yang belum punya antibody agak susah. Jadi emang diteliti untuk booster. Jadi ini bisa pakai Zivivac. Tapi belakangan minggu ini baru beberapa hari yang lalu, keluar EUA juga bahwa Sinovac juga bisa buat booster Sinovac. Jadi buat yang pakai Sinovac, nanti dapatnya suntikan 3-nya bisa Sinovac atau Zivivac. Nah, kalau mau tahu lengkapnya silahkan isi feedback, nanti kita kirim slide. Ayo isi feedback teman-teman, supaya dapat. Ada tadi di slide saya ada. Iya, terus Itu ada lagi. nambah terus bener nih, perkiraan mutasi virus SARS-CoV-2 ini akan berapa lama dok? Mutasi berapa lama dok? Perubahan dari pandemi menjadi endemis akan berapa lama lagi? Nah itu kan ada di slide saya tadi juga Iya. tuh. Iya. Tergantung bagaimana kita deteksinya, gimana kita mencegah. Karena selama virus ini kita bolehkan beredar, dia akan mutasi terus. Kapan virus ini akan berhenti mutasi? Ketika virus ini berhenti infeksi. Karena mutasinya terjadi waktu dia menginfeksi. Gampangnya cuma gitu, mutasinya itu terjadi waktu virusnya ada di dalam tubuh kita. Kalau virusnya nggak ketemu tubuh kita, dia mengambang di udara, kita semua pakai masker, kita semua kebal, nggak ada yang sakit. Ya udah, virusnya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa berubah sendiri. Kalau kata ahli, salah satu ahli virus itu bilang memang modifikasi enggak apa-apa, nanti lama-kelamaan itu akan lemah gitu. Enggak sih seperti itu? Gini, mutasi itu seperti tadi saya cerita ya, kayak tadi kita naik motor sama naik mobil aja perilaku kita berubah ya. Mutasi itu pasti perilakunya berubah. Pertanyaannya perubahannya itu akan jadi lebih lemah atau lebih ganas. Apa itu lebih menguntungkan buat virus atau menguntungkan buat manusia? Hanya Tuhan yang tahu. Gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu. Nggak bisa diprediksi pasti bakal ini. Biasanya, ini kalau kita ngomong biasanya, memang lama-kelamaan, biasanya ya. Virus yang survive jadi endemi, biasanya virus-virus yang nggak terlalu ganas. Biasanya. Virus yang sangat ganas biasanya selama ini sih nggak tahan lama. Kenapa? Karena biasanya ketika virusnya ganas, korbannya banyak, manusia juga reaksinya heboh. Ya kan? Kayak kita loh kalau perang tuh Amerika, Rusia, ya kalau ada yang kirim rudal, ya semua langsung kirim rudal-rudalan, saling bunuh-bunuhan, udah mati semua kan gitu. Tapi kalau perang dingin, itu ya bisa puluhan tahun tetap perang dingin. Jadi kalau virusnya ringan, itu biasanya virusnya lebih bertahan lama karena manusianya juga jadi lebih santai. Misalnya Omikron terus nanti yang berikutnya jadi lemah, terus orang nggak ada yang mati dari virus COVID berikutnya. Ya orang kan, udahlah COVID tuh nggak ada yang mati tuh, gua buka masker aja gitu kan. Akhirnya orang nggak bereaksi lagi terhadap virus COVID berikutnya gitu. Jadi virus itu bisa survive. Gitu kira-kira. Biasanya sih gitu, itu biasanya masalahnya juga ada interaksi antara manusia sama virusnya. Pertanyaan terakhir dok, jadi gimana itu gosip yang kalau vaksin 17 kali? Komennya gimana tuh dok? Vaksin 17? Ya, karena ada tuh di Jadi viral calo ya. Ini ke vaksin sampai 17 kali. Saya nggak tahu itu, gila itu ya. Kalau cek antibody kayaknya udah 5.000 ya. Yang cuma 3 kali aja sampai 11.000 sampai 40.000 aja ada. 500.000 maksud saya. Saya rasa enggak lah. Antibody kita juga ada peaknya ya. Di satu titik tertentu kayak kita makan ya. Kita makan sedikit enak, makan sedikit lagi makin enak. Makan lagi makin kenyang, lama-lama udah kenyang banget sampai udah gak bisa makan lagi. Antibody kita juga sama. Pada titik tertentu dikasih-kasih terus juga nggak akan nambah banyak. Tapi orangnya nggak apa-apa kan dok maksudnya. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Hanya Tuhan yang tahu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi dari para peserta. Gitu Mas Kikis. Iya. Ya. Luar biasa, diskusi kita juga betul. mantap. Mantap. Sampai malam menyala terus mata gua nih. Nah saya buat simpulan, maaf ya mungkin simpulannya tidak terlalu bagus karena saya juga sibuk mendengarkan penjelasan. Jadi kesimpulannya Omikron
ringan atau tidak berbahaya? Kesimpulannya tidak. Omikron itu berbahaya. Mau dia sebenarnya semua virus COVID, mau dia alfa, beta, gamma, theta, delta, apalah gitu ya istilah itu, maupun Omikron, semua sama berbahayanya. Kunci utama kita adalah pencegahan efektif melalui mekanisme 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik, vaksin diperlukan ya. Dia juga membantu perlindungan suatu komunitas, sehingga banyak orang yang tidak bisa divaksin juga tidak terlindungi ya. Tetapi terutama vaksin itu membuat menyatakan bahwa kita tidak egois ya, karena kita nggak mau vaksin itu salah satu tanda bahwa kita juga mau melindungi bangsa Indonesia tercinta. Kalau Bapak Ibu cinta Indonesia seperti kami, pasti Bapak Ibu mau divaksin. Dan mengapa sudah pakai 3M kok perlu vaksin ya? Karena 3M itu memberikan perlindungan lebih baik daripada hanya vaksinasi saja. Lalu kekebalan pasca vaksinasi terjadi 2 minggu sampai 1 bulan setelah vaksinasi. Nah, level antibody perlu diperiksa atau tidak? Boleh-boleh saja, tapi nggak perlu harus diperiksa. Boleh diperiksa, boleh tidak. Tetapi kalau dia turun nilainya jangan takut, karena sudah pernah divaksin artinya sudah muncul antibody dalam tubuh, sehingga kalau dia terserang oleh oleh virus COVID pasti masih memberikan perlindungan. Lalu vaksinasi COVID-19 untuk anak, kenapa diperlukan? Karena ternyata 1-2 orang dari 10 orang yang tertular COVID di Indonesia adalah anak-anak. Dan apakah vaksin itu aman? Ya. Bila terjadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Apakah KIPI itu bisa terjadi pasca vaksinasi COVID? Ya bisa saja, tetapi lebih banyak yang tidak berbahaya. Dan KIPI yang serius biasanya itu langsung ditangani, dimasukkan rumah sakit dan dipantau dengan baik. Lalu apakah booster perlu? Ya, vaksin booster itu perlu karena tunggu dulu ya. Karena dia memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap virus terutama yang kita sedang bicarakan, Omikron. Dan vaksinasi homologus dengan heterologus, nah memang katanya pemberian vaksinasi heterologus itu memberi perlindungan atau memberi antibodi yang lebih baik. Dan Bapak Ibu yakinkan diri, booster dilakukan 6 bulan setelah vaksin kedua. Tidak terlalu, bisa 3 bulan tetapi kita ikut program pemerintah, kalau enggak nanti enggak terdaftar di Peduli Lindungi. Jadi boosternya 6 bulan setelah vaksin kedua. Lalu vaksinasi flu dan vaksinasi pneumonia itu sangat penting. Banyak penelitian seperti yang di slide mengatakan bahwa kedua vaksin ini penting diberikan terutama untuk orang-orang yang belum bisa divaksinasi. Dan buat orang yang sudah divaksinasi COVID, kedua vaksin ini, vaksin flu dan vaksin pneumonia memberikan perlindungan tambahan. Lalu vaksinasi flu diberikan setiap tahun sekali, tetapi dari yang saya tahu ya dokter, dari pengalaman dia bukan 12 bulan sih dokter perlindungannya. Jadi saya biasanya memberikan vaksin flu itu tiap tahun, tapi saya lihat dari yang saya biasa alami itu hanya sekitar 9 sampai 10 bulan ya. Jadi kalau Januari sudah vaksin flu 1 tambah 10 berarti sekitar November mesti vaksin flu lagi. Lalu untuk Bapak Ibu yang sudah berusia 50 tahun ke atas disarankan juga mendapatkan vaksin pneumonia. Nah, vaksin pneumonia ini ada 2 jenis. Vaksin pneumonia 13 artinya ada 13 jenis strain di dalamnya, dan vaksinasi pneumonia 23 artinya ada 23 strain di dalamnya. Dan vaksinasi
dengan strain 13 diberikan sekali seumur hidup. Dan yang 23 itu diulang setiap 5 tahun. Itu aja. Nanti kita bicarakan di pembicaraan berikutnya tentang flurona. Terima kasih banyak Dr. Kristo. Terima kasih. Ya, luar Terima biasa kasih. sekali. Kami Yes. sangat berterima kasih pengetahuan yang diberikan. Iya, Luar biasa sekali. betul. Ya. Terima kasih para sahabat di Zoom yang sudah mengikuti Terima dengan kasih antusias. semuanya para ya. partisipan. Thank you. Ya, nanti yang sudah ngisi feedback pasti dapat slide lengkap. Nah, itu dia. Jadi Nah, ditunggu. ya, jadi sekali lagi slide-nya tidak akan dibagi-bagi langsung begitu, kecuali Bapak Ibu mengisi feedback. Ya, jadi di kolom Zoom itu ada feedback terhadap apa yang disampaikan pembicara, bagaimana beliau menyampaikan. Nah, untuk umpan balik nih luar biasa pembicara kita. Alamat link feedbacknya sudah ada di YouTube ya? Maaf, ada di link Zoom ya? Sudah di chat room ya. Oke. Ada di Diisi, chat room ya. Tadi saya lihat slide-nya, wah ini persiapannya berapa lama ini? Bagus sekali slide-nya, aduh. Mantap Tadi pembelajarannya. malam baru bikin. Oke, terima kasih sekali luar biasa. Terima kasih. Oke, Jadi Dr. Kristo berkenan kalau kami mengundang di lain kesempatan ya dok. Boleh. Yes. oke, please give big applause to Terima kasih. Host Selamat speaker. malam. Tuhan Terima kasih, berkati. Mbak Dede. Mungkin dari berikutnya? Silakan. Ya, baik. Ya, luar biasa Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan sebagai penutup saya ingin pertama mengucapkan terima kasih ke Dr. Christophorus untuk penyampaian materinya. Dan yang kedua saya ingin kita terus terbuka mempelajari, memahami apa-apa yang terjadi di dalam bidang kesehatan ini agar segala informasi yang beredar baik dari berbagai kalangan-kalangan masyarakat umum maupun kalangan orang-orang yang berprofesi di medis, pun ada kadang-kadang pandangannya yang saling kontradiktif. Dan juga muncul pandangan-pandangan dari rohaniwan, orang-orang Kristen juga pandangannya macam-macam. Nah, namun demikian mari kita ya mendengarkan pengajaran-pengajaran yang sehat dan kemudian menimbang dengan pikiran dan yang Tuhan sudah anugerahkan, dan kemudian jangan terjebak kepada gontok-gontokan, karena kalau belajar sejarah gereja dan belajar sejarah ilmu pengetahuan, kita akan melihat di sepanjang zaman itu memang muncul berbagai kontradiksi, tetapi akhirnya baru ketahuan kemudian yang benar yang mana, yang salah yang mana. Karena itu jangan terlalu fanatik dengan cara pandang tertentu, jadi orang yang terbuka dan selalu belajar. Dan saya ingin sampaikan juga bahwa kita akan mulai membuka layanan pendukung pejuang COVID-19, dan dalam layanan ini agak berbeda dengan yang tahun lalu, di mana tahun lalu kita banyak turun langsung membantu memberikan konsultasi perawatan isolasi mandiri, tetapi tahun ini karena informasi yang kami terima, pelayanan dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan itu sudah bagus dan ada telemedicine, dan kita akan pelajari ini malam ini, dan kemudian akan dalam layanan kita tidak seperti tahun lalu, tetapi lebih menganjurkan dan mengarahkan untuk memanfaatkan telemedicine yang diberikan pemerintah. Namun kalau ada kondisi khusus, kita akan memberikan backup layanannya, dan silahkan nanti bisa menghubungi hotline daripada PPC 19. Dan mari kita terus berjalan di dalam takut akan Tuhan, tidak takut kepada ancaman-ancaman kehidupan, karena bagi kita yang berjalan bersama Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita selalu dituntunnya berjalan di jalan yang benar. Karena itu setialah mengikut Tuhan dan terbukalah kepada tuntunan Dia melalui hikmat, pengetahuan,
dan suara rohnya yang berbicara dalam hidup kita. Mari kita tutup acara ini dalam doa. Semua teduhkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur untuk acara hari ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang sudah memimpin Dr. Christoforus menyampaikan pemaparannya dan dalam diskusi dan tanya jawab juga. Dan kami berdoa berkati Dr. Christoforus dan terus pakai dia untuk menyehatkan banyak orang melalui pelayanan medisnya dan juga melalui edukasi-edukasi yang dilakukannya. Kami berdoa berkati keluarganya juga, berkati kliniknya dan berkati seluruh aktivitasnya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati pelayanan pendukung pejuang COVID-19 yang akan mulai beroperasi untuk menolong mereka-mereka yang membutuhkan di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Kami percaya bahwa kami dipanggil bukan untuk takut menghadapi kehidupan, tetapi untuk ikut ambil bagian menolong banyak orang di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terjadi di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati semuanya kami untuk bisa tetap sehat dan mengikuti 3M dengan sebaik-baiknya sehingga semuanya terlindungi daripada transmisi virus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin.